Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Poltak Sintopul, BBA MBA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perbankan kelas MJ 406. Izin perkenalkan Bapak, nama saya Bagas Rahmat Himawan, NIM 250 2010 20192. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis tingkat kesehatan virtual bank dengan nama Sakera Nusantara Digital atau SND. Pada pembahasan kali ini akan mencakup manajemen kredit, kinerja finansial, rasio tingkat kesehatan, serta layanan dan risiko digital banking. Next. Nah, baik di sini adalah profil Bank Sakera Nusantara Digital atau Virtual Bank. Bank Sakera Nusantara Digital atau SND merupakan entitas bank virtual yang dalam tugas ini bersifat fiktif. Model bisnisnya adalah branchless banking, sehingga layanan perbankan ini diberikan secara digital tanpa mengandalkan jaringan kantor cabang visit, yaitu hanya ada di pusat saja. Dan target utamanya adalah generasi Z, milenial, serta ekosistem UMKM kreatif. Analisis ini menggunakan landasan teori manajemen perbankan dari Kashmir 2014 dan Siamat 2005 dan standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK Kesehatan Bank. Secara bisnis, SND ini dirancang sebagai bank digital yang mengutamakan kecepatan, kemudahan akses, dan pemanfaatan teknologi. Karakter branch banking sendiri memungkinkan proses pembukaan rekening, transaksi pembiayaan hingga layanan nasabah dilakukan melalui kanal digital. Dengan sasaran Gen Z, milenial, dan UMKM kreatif, bank perlu menjaga keseimbangan antara inovasi layanan dan prinsip kehati-hatian. Baik, selanjutnya kita beranjak ke bagian satu, yaitu manajemen kredit. Bagian pertama membahas tentang manajemen kredit. Fokusnya adalah bagaimana bank menyalurkan pembiayaan secara prudent, menilai kelayakan calon debitur, dan melakukan mitigasi terhadap resiko kredit bermasalah atau NPL. Pada bank digital ini, proses kredit dapat dibuat lebih cepat melalui pemanfaatan data dan teknologi. Namun, kecepatan tersebut tetap harus dikendalikan oleh prinsip kehati-hatian. Baik, di sini lanjutnya kita beranjak ke kebijakan analisis kredit atau prinsip 5C. Sakera Nusantara Digital atau SND memodernisasi prosedur penyaluran kredit konvensional dengan AI-driven credit scoring untuk mempercepat proses persetujuan dengan tetap memenuhi prinsip 5C. Sumber Kashmir 2014. Ya. Dalam contoh analisis ini digunakan dengan pendekatan 5G. Pertama, karakter and capacity. Karakter dinilai melalui rekam jejak seperti Slick OJK dan footprint, sedangkan capacity itu dapat dianalisis melalui mutasi rekening secara otomatis menggunakan Open Banking API. Kedua, capital and collateral. Untuk UMKM, bentuk agunan dapat lebih fleksibel, misalnya dengan piutang atau invoice dan resi gudang. Untuk kredit retail atau pay later digunakan cash collateral parsial. Lalu yang ketiga adalah condition of economy. Bank juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro. Misalnya ketika inflasinya meningkat, eksposur terhadap kredit konsumtif itu dapat dibatasi agar risiko portofolionya tetap terkendali. Ya. Baik, next yaitu di sini ada pengolahan risiko dan penanganan NPL. Untuk mengendalikan NPL, SND atau Sakera Nusantara Digital Bank menerapkan pendekatan preventif dan kuratif. Secara preventif, digunakan Early Warning System atau IWS berbasis pemantauan transaksi secara real time. Contohnya, apabila transaksi ini
nasabah turun drastis sebesar 30% dalam 1 bulan, sistem memberikan peringatan kepada tim kredit recovery. Jika debitur mengalami tekanan ekonomi tapi masih tetap kooperatif, bank dapat melakukan restrukturisasi dengan pendekatan 3R, yaitu rescheduling berupa perpanjangan tenor cicilan, reconditioning berupa penyesuaian bunga atau penalti, dan restructuring berupa penataan kembali kewajiban, termasuk konversi tunggakan pokok atau pemberian tambahan dana sesuai kebutuhan dan kelayakan. Ya, implikasi terhadap kesehatan bank yaitu kebijakan mitigasi ini yang berlapis, sehingga ini berhasil menjaga rasio NPL NBA di angka 1,8%, yaitu tergolong sangat sehat, sehingga melindungi modal bank dari pencadangan kerugian yang berlebihan. Oke. Lalu bagian kedua adalah kinerja finansial. Bagian kedua membahas tentang analisis ini diarahkan pada pertumbuhan aset, penghimpunan data pihak ketiga atau DPK, laba bersih, serta kekuatan struktur aset dan pendanaan bank. Dalam presentasi ini, data yang digunakan merupakan data asumsi untuk menggambarkan kondisi finansial bank digital secara kuantitatif. Baik, next. Nah, di sini merupakan neraca keuangan dan kinerja dari tahun 2024 sampai 2025. Ya, bisa dilihat di sini dari bagian neraca keuangannya pada periode 2024 sampai 2025. Indikator yang diperhatikan adalah pertumbuhan aset, DPK, dan laba bersih. Pertumbuhan tersebut paling penting karena menunjukkan kemampuan bank memperluas skala bisnis sekaligus menghasilkan keuntungan. Dalam menilai kinerja, pertumbuhan tidak cukup dilihat dari besarnya angka saja, tapi juga dari kualitas sumber dana, struktur aset, dan kemampuan bank mengolah biaya. Nah, di sini bisa kita lihat pada analisis laporan keuangan, aset tumbuh sebesar 33% secara year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan DPK, terutama dana murah atau kasat dari tabungan aplikasi digital yang dialokasikan secara agresif namun terukur ke dalam portofolio kredit konsumer. Baik, selanjutnya kita melihat ada identifikasi kekuatan dan kelemahan finansial. Kekuatan utama dari Sakera Nusantara Digital adalah struktur pendanaan yang efisien. Tingginya DPK dalam bentuk kasa dapat menekan cost of fund sehingga berpotensi memperlebar net interest margin atau NIM dan meningkatkan laba. Di sisi lain, kelemahannya adalah biaya operasional yang masih sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh investasi yang besar terhadap server cloud computing dan pengembangan UI atau UX aplikasi. Walaupun menjadi beban saat ini, CapEx tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan efisiensi di masa depan. Dan karena itu, secara keseluruhan kondisi keuangan dalam dalam asumsi analisis ini dinilai sangat sehat. Ya, baik. Next, kita beranjak ke bagian 3, yaitu rasio kesehatan. Pada bagian ketiga ini mengukur tingkat kesehatan bank melalui rasio profitabilitas, khususnya return on asset atau ROA. ROA menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dikelola. Semakin efektif aset dimanfaatkan untuk menghasilkan laba, semakin baik juga kinerja profitabilitas bank. Baik, ini adalah perhitungan ROA NBE di tahun 2025. Berdasarkan data asumsi akhir tahun 2025, laba sebelum pajak atau EBT adalah sebesar 1,2 triliun rupiah, sedangkan rata-rata total aset sebesar 32,8 triliun rupiah. ROA dihitung dengan bagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, kemudian dikalikan dengan 1%. Hasilnya adalah 3,65%. Dalam kerangka penilaian yang digunakan pada presentasi pada kali ini, angka ini dikategorikan sangat sehat. Baik, next kita berlanjut pada interpretasi dan penilaian keseluruhan. Jika seluruh indikator digabungkan, Sakera Nusantara Digital dalam asumsi analisis ini
berada pada kondisi sangat sehat atau komposit satu. ROA sebesar 3,65% menunjukkan kemampuan bank menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Selain itu, NPL yang terkendali pada 1,8% ini menunjukkan bahwa kualitas kredit masih berada dalam kondisi yang baik. Kombinasi kredit berbasis AI yang tetap prudent dan menggunakan dana murah yang efisien menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan bank secara keseluruhan. Ya, baik. Selanjutnya adalah bagian 4 yaitu digital banking. Bagian keempat membahas tentang digital banking sebagai bank digital murni SND tidak hanya mengejar kemudahan transaksi, tetapi juga perlu mengembangkan sumber pendanaan non-bunga atau fee-based income. Layanan layanan digital menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena semakin banyak aktivitas nasabah yang dapat dipertahankan dalam ekosistem aplikasi bank. Lanjut, yaitu ada layanan digital dan kontribusi profit. Dalam beberapa layanan utama, SND adalah Kris and Baifas, virtual account untuk kebutuhan B2B dan lain serta layanan NBA PayLater berbasis aplikasi. Kris and Bayfast berpotensi menghasilkan volume transaksi yang tinggi sekaligus menjaga aktivitas nasabah dalam ekosistem bank. Virtual account ini memberikan solusi pembayaran otomatis bagi bisnis, khususnya e-commerce. Sementara PayLater memberikan akses kredit secara cepat dengan proses digital. Dari sisi pendapatan, berbagai layanan tersebut dapat memberikan fee-based income dan membantu mengurangi ketergantungan pada pendapatan bunga. Ya, bisa dilihat di bagian ini. Oke. Lalu kita lanjut ke manajemen resiko cyber dan rekomendasi. Di balik keunggulan digital banking, terdapat resiko teknologi yang harus dikelola. SND sangat rentan terhadap sistem downtime, ya, ransomware atau hacking, dan social engineering seperti penipuan OTP terhadap nasabah. Karena itu, rekomendasi pertama yang saya berikan adalah memperkuat infrastruktur dan keamanan informasi, termasuk pelindungan DDoS berlapis, arsitektur aktif-aktif cloud system, serta penerapan standar keamanan seperti ISO 27001. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan literasi nasabah secara struktur. Salah satu pendekatannya adalah edukasi berbasis gamification dalam aplikasi. Misalnya, memberikan reward setelah nasabah menyelesaikan materi edukasi mengenai anti penipuan dan keamanan akun. Juga bisa kita membuat modul video sehingga meminimalkan risiko nasabah untuk terkena scam atau penipuan. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, Bank Sakera Nusantara adalah bangsa bangsa kira Nusantara Digital dalam skenario analisis ini menunjukkan kondisi yang sangat sehat dari segi kredit. Bank menggunakan prinsip 5C, pemantauan early warning system dan restrukturisasi 3R untuk mengendalikan risiko. Dari segi finansial, struktur DPK yang efisien mendukung profitabilitas meskipun biaya teknologi relatif masih tinggi. ROA sebesar 3,65% dan NPL sebesar 1,8% memperkuat penilaian positif terhadap kesehatan bank. Sementara itu, digital banking menjadi sumber efisiensi sekaligus peluang pendapatan non-bunga. Namun, pertumbuhan digital juga harus diimbangi dengan penguatan keamanan, cyber, dan literasi nasabah. Baik, di sini juga ada daftar pustaka dan referensi, terdapat dari Kasmir 2014, Syahmat Dahlan 2005, Otoritas Jasa Keuangan OJK, Peraturan OJK,
OJK nomor 4 PJOK 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, serta jurnal akademik dari Google Scholar, dan modul mata kuliah manajemen perbankan. Di sini juga ada sumber gambarnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, dosen, serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.